Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Heni Lilia Dewi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi belajar mengajar, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala limpahan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring pada hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Regina Purwaning Tias, NIM 2620040. Kemudian ada Siti Maulani, NIM 2620053. Lalu ada Indra Setiawati, NIM 2620102. Yang pertama, pengertian model pembelajaran matematika. Model dalam KBBI diartikan sebagai pola dari sesuatu yang akan dihasilkan atau dibuat. Secara kafah, model dimaknai sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu hal yang nyata dan dikonversi menjadi sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Mayer tahun 1985. Misalnya, model baju kerja, baju kebaya, baju muslim, baju tidur. Model pembelajaran adalah pola atau rencana yang mengorganisir dari pembelajaran kelas serta menunjukkan tata cara dalam penggunaan materi pembelajaran. Pada umumnya, model pembelajaran ini dijadikan sebagai penyajian bahan yang seringkali digunakan oleh para guru ketika menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik. Model pembelajaran ini dapat bergerak pada perencanaan kurikulum, buku latihan, mata pelajaran, materi pelajaran, program, dan juga bantuan kompetensi pada program pembelajaran. 2. Unsur-unsur pembelajaran. Unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran adalah unsur-unsur yang dapat berubah atau diupayakan guru dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan pembelajaran. Unsur-unsur dinamis pembelajaran yaitu 1. Bahan ajar. Guru memiliki peranan yang penting dalam pemilihan dan penetapan bahan pelajaran. Pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan yaitu A. Apakah isi bahan pelajaran sesuai dengan sasaran belajar? Jika tidak sesuai, adakah bahan pengganti yang sederajat dengan program? B. Bagaimana tingkatan kesukaran bahan belajar bagi siswa? Jika bahan pelajaran tergolong sukar, maka guru perlu menganalisis atau merevisi sesuai dengan kemampuan siswa. C. Apakah isi bahan pelajaran tersebut menuntut digunakan strategi pembelajaran tertentu? D. Apakah evaluasi hasil belajar sesuai dengan bahan pelajaran tersebut? Kemampuan ranah-ranah manakah yang dikandung oleh bahan pelajaran? 2. Suasana belajar. Beberapa pertimbangan penting bagi guru dalam rangka menciptakan suasana belajar adalah A. Apakah gedung sekolah dan kampus sekolah membuat kenyamanan belajar? B. Apakah suasana pergaulan antar orang tua siswa, pegawai-pegawai bersifat akrab dan tertib? C. Apakah siswa memiliki ruang belajar di rumah? D. Apakah siswa memiliki grup yang cenderung merusak tertib pergaulan? Unsur-unsur pembelajaran yang ketiga adalah media dan sumber belajar. Guru sebagai perancang dan pengguna media dan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: A.
Apakah media dan sumber belajar tersebut bermanfaat untuk mencapai sasaran belajar? B. Apakah pembelajar dapat mendesain dan memproduksi media dan sumber belajar sesuai dengan bahan pelajaran yang diajarkan? C. Apakah isi pengetahuan yang ada di surat kabar, majalah, televisi, museum, kantor-kantor, dan sejenisnya dapat dimanfaatkan untuk pokok bahasan tertentu? D. Apakah isi pengetahuan di laboratorium, observatorium, perpustakaan umum ada yang bermanfaat bagi pokok bahasan tertentu? Jika iya, maka guru dapat memprogram pembelajaran di tempat terserah. Yang keempat, guru sebagai subjek pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran, yaitu A. Membuat desain pembelajaran secara tertulis, lengkap dan menyeluruh. Kemudian meningkatkan diri untuk menjadi seorang guru yang berkepribadian yang utuh, bertindak sebagai guru yang mendidik, lalu meningkatkan profesionalisme keguruan. Dalam berhadapan dengan siswa, guru berperan sebagai fasilitator belajar, pembimbing belajar, dan pemberi balikan belajar. Dasar pertimbangan dalam memilih model pembelajaran. Sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilihnya, yaitu pertimbangan terhadap tujuan yang akan dicapai. Pertimbangan terhadap tujuan yang ingin dicapai dapat dimunculkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan, yaitu apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenan dengan kompetensi akademik, kepribadian, sosial, keterampilan siswa, kognitif, afektif, dan psikomotor pada siswa. Lalu, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Apakah tujuan yang hendak dicapai itu memerlukan keterampilan akademik? Yang nomor 2 adalah pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran dapat dimunculkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan, yaitu apakah materi pembelajaran yang akan disampaikan berupa fakta, konsep, hukum, atau teori? Apakah pembelajaran yang akan berlangsung memerlukan prasyarat atau tidak? Bahan atau sumber pendukung sudah ada dan relevan untuk materi. Yang ketiga adalah pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. Munculkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan, yaitu apakah model pembelajaran yang dipilih sudah tepat dengan kematangan siswa? Apakah model pembelajaran yang dipilih sesuai dengan bakat, minat, dan kondisi siswa? Apakah model pembelajaran itu sesuai dengan karakter siswa? Yang keempat adalah pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Beberapa pertimbangan yang bersifat non-teknis dalam pemilihan model pembelajaran. Apakah dengan satu model tujuan pembelajaran sudah tercapai? Apakah model yang sudah ditetapkan itu sudah dianggap satu-satunya model yang dapat digunakan? Apakah model pembelajaran itu memiliki nilai efektivitas atau efisien? Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, barulah kita dapat memulai kegiatan kita dengan harapan semoga tujuan mulia ini tidak mengecewakan siswa atau anak didik. Macam-macam model pembelajaran matematika. Macam-macam model pembelajaran matematika. Yang pertama, model pemecahan masalah. Model pembelajaran pemecahan masalah adalah suatu rancangan tindakan atau action yang dilakukan guru agar siswanya termotivasi untuk menerima tantangan yang ada pada pertanyaan atau soal dan mengarahkan siswa dalam proses pemecahannya. Yang kedua, model penemuan. Menurut Conley dan kawan-kawan tahun 1975, model penemuan ditunjukkan Plato kepada kita dalam pembicaraan antara Socrates dengan seorang Buddha yang dikenal sebagai model Socrates, yang memuat dialog antara guru dengan siswa sedemikian rupa sehingga para siswa akan menemukan sendiri kesimpulan yang diharapkan melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan guru. Model pembelajaran matematika yang ketiga adalah model Missouri Mathematics Project atau MMP. Model ini memuat 5 langkah berikut antara lain pendahuluan atau review, pengembangan, latihan dengan bimbingan guru, kerja mandiri, dan penutup. Model pembelajaran yang keempat adalah model pembelajaran kooperatif. Menurut Krismanto tahun 2000 menyatakan bahwa pada kegiatan ini sekelompok siswa belajar dengan porsi utamanya mendiskusikan tugas-tugas matematika.
dalam arti saling membantu menyelesaikan tugas ataupun memecahkan masalah. Model pembelajaran matematika yang terakhir adalah model pembelajaran kontekstual dan realistik. Konsep pembelajaran matematika realistik yaitu suatu konsep pembelajaran yang berusaha untuk membantu siswa mengaitkan materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pelajaran efektif. Baik, sekiranya cukup dari kelompok kami. Kami meminta maaf jikalau ada salah-salah kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.